Kata Allah Ta'ala, benar ikam ya Adam, dia adalah Nabi terakhir dari anak turunanmu. Kalau bukan karena Muhammad ya Adam, aku tidak ciptakan kau ya Adam. Dan aku maafkan, aku ampunin kesalahanmu ya Adam. Itu terjadi di bulan Muharram. Yang sekarang ini kita masuk bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni kesalahan kita seberataan, sebagaimana Allah Ta'ala ampuni dosa Nabi Allah Adam alaihissalam. Amin ya Rabbal Alamin. Di bulan Muharram itu pula Nabi Allah Ayub mendapatkan ujian berat dari Allah Ta'ala, terkena penyakit kulit yang sangat berat. Ujian berat. Tapi penyakit kulit ini bukan karena sebab musabab berdusta akan ijazah palsu. Bukan. Penyakit kulit ini ujian dari Allah Ta'ala. Sampai pada akhirnya Nabi Allah Ayub berzikir menyendiri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan dalam sekejap penyakit kulit Nabi Allah Ayub itu di bulan Muharram. Mudah-mudahan penyakit hati kita, penyakit tubuh kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau penyakit kulit karena ijazah palsu itu, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, jangan mati dulu. Kalau mati kan enak dia. Nah, sudah menyengsarakan rakyat, biar panjang umur dulu, biar dia merasakan bagaimana sakitnya ujian dari Allah Ta'ala terlebih dahulu. Sebagaimana dia memenjarakan ulama-ulama yang tidak berdosa hanya karena aku sehat, dimasukkan penjara selama 4 tahun. Penguasa zalim seperti ini kita doakan mudah-mudahan tidak mati dulu, biar panjang umur dulu, biar dia mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala dulu. Amin ya Rabbal. Kemudian di bulan Muharram ini Allah Ta'ala keluarkan Nabi Allah Yunus dalam perut ikan. Nabi Allah Yunus sempat ditelan oleh ikan, diselamatkan oleh ikan besar, ikan paus. Berhari-hari beliau di dalam perut ikan dan hanya berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai pada akhirnya akibat dahsyatnya zikirnya Nabi Allah Yunus, Allah keluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan. Laula minal musabbihin, kalau seandainya Yunus itu tidak bertasbih kepadaku, kata Allah, maka aku akan letakkan Yunus di dalam perut ikan sampai masa kebangkitan. Dikeluarkan dikarenakan Nabi Allah Yunus keluar dari suatu perkampungan yang keras hatinya, yang tidak mau menerima dakwah Nabi Allah Yunus tanpa menunggu instruksi dari Allah. Dan Allah Ta'ala perintahkan ikan paus untuk menyelamatkan Nabi Allah Yunus yang dilempar ke lautan, ditelannya berhari-hari dan dikembalikan, dikeluarkan lagi di suatu perkampungan yang ia tinggalkan tanpa ada instruksi dari Allah. Itu di bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan kejelekan, kebusukan hati kita, amalan-amalan yang tidak baik yang tersimpan dalam hati kita, menuju keberkahan, keselamatan, amalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian juga yang terjadi di bulan Muharram, di mana
Nabi Allah Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta kaumnya mengendarai safinatun Nuh, perahu Nabi Allah Nuh, mendarat di suatu bukit di dekat pegunungan Judi. Itu terjadi di bulan Muharram. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi bulan Muharram itu adalah bulan yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan keselamatan, kehususiaan terhadap nabi-nabi pilihannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat kita di bulan Muharram dan mengabulkan hajat kita seberataan bisa sampai Mekah, Madinah, Haji Baitul Haram, umrah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Muharram pula Nabi Allah Yusuf dikeluarkan dari penjara setelah mengalaminya bertahun-tahun akibat fitnahan kejadian dengan Zulaikha. Dikeluarkannya di bulan Muharram setelah mendapatkan fitnahan dari Zulaikha yang pada akhirnya Zulaikha itu menjadi istrinya. Demikian pula di bulan Muharram diselamatkannya Nabi Allah Musa beserta kaumnya dari kejaran Fir'aun. Diselamatkannya dari tenggelamnya laut yang begitu dahsyat. Pada saat itu Nabi Allah Musa dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya yang super kuat. Nabi Allah Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melewati laut yang terbelah menjadi dua dengan izin Allah Ta'ala akibat pukulan tongkatnya Nabi Allah Musa. Diselamatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kaumnya semuanya selamat, dan tenggelamnya Fir'aun itu terjadi di bulan Muharram. Dan banyak kejadian-kejadian kehususian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan Muharram. Maka tahun baru Hijriah ini 1447 bukan hanya dengan makna hijrah, pindah dari Mekah menuju Madinah, akan tetapi berpindah dari gelap menuju cahaya, dari lalai kepada Allah Ta'ala menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awali tahun baru yang penuh dengan berkah ini dengan tekad hijrah. Yang dahulunya malas hadir pengajian semakin giat, semakin semangat. Yang dahulunya setengah-setengah berjuang untuk majlis, bertekad untuk menghidupkan majlis yang penuh dengan berkah. Yang dahulunya salat malamnya jarang-jarang, pada awal tahun baru Hijriah ini kita awali dengan semangat, muhasabah, kesungguh-sungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru Islam adalah momentum yang paling penting untuk muhasabah, serta saatnya menata niat dalam hati kita, memperbaiki amal, memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walaupun kita seberataan tidak dapat menghitung, tidak dapat menjumlah satu persatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
kalau seandainya kalian mau menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kalian semua tidak akan pernah bisa menjumlahnya.